Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Vega, NPM saya 22-1319. Di sini saya akan menjelaskan tentang yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Yang pertama yaitu ada pengertian yurisdiksi. Yurisdiksi berasal dari kata yuris dan diktio. Yuris artinya satu hal kepunyaan hukum, dan diktio yaitu ucapan atau perkataan. Secara harfiah adalah kepunyaan menurut hukum, kewenangan atau hak menurut hukum, dan kekuasaan menurut hukum. Dalam hukum internasional, yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip kedaulatan negara, persamaan derajat negara, dan prinsip non-intervensi. Adapun macam-macam yurisdiksi, di antaranya yang pertama yurisdiksi negara untuk mengatur administratif, yang kedua yurisdiksi negara atas objek yang diatur, yang ketiga yurisdiksi negara atas tempat atau terjadinya objek yang diatur, yang terakhir yaitu yurisdiksi universal. Yang pertama yaitu yurisdiksi negara untuk mengatur administratif, terbagi menjadi tiga, yaitu yurisdiksi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yurisdiksi legislatif yaitu kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur atau menetapkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yurisdiksi eksekutif yaitu kewenangan atau kekuasaan untuk melaksanakan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yurisdiksi yudikatif yaitu kewenangan atau kekuasaan untuk mengadili atau menghukum suatu tindak pidana yang terjadi dalam negara. Selanjutnya, yurisdiksi negara atas objek yang diatur terbagi menjadi 4, yaitu yurisdiksi personal, yurisdiksi kebendaan, kriminal, dan sipil. Yurisdiksi personal yaitu yurisdiksi suatu negara terhadap orang atau badan hukum, baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing dan badan hukum nasional atau asing. Yurisdiksi kebendaan yaitu persoalan yang muncul adalah negara manakah yang berhak mengatur dan hukum negara manakah yang berlaku terhadap suatu benda yang berada pada suatu tempat tertentu. Selanjutnya, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi negara terhadap peristiwa pidana yang terjadi pada suatu negara tertentu. Yang ketiga yaitu yurisdiksi negara atas tempat atau terjadinya objek yang diatur, terbagi menjadi tiga, yaitu yurisdiksi teritorial, yurisdiksi kuasi-teritorial, yurisdiksi ekstrateritorial. Di mana yurisdiksi teritorial yaitu kewenangan suatu negara untuk mengatur atau menerapkan dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu yang ada atau terjadi dalam batas-batas teritorialnya. Yurisdiksi kuasi teritorial yaitu diterapkan pada wilayah yang bukan merupakan wilayah suatu negara tapi berdekatan atau bersambungan dengan wilayah negara tersebut. Yang terakhir, yurisdiksi ekstrateritorial yaitu kewenangan suatu negara yang diberikan oleh hukum internasional untuk melaksanakan kedaulatannya di wilayah yang tidak termasuk yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi kuasi-teritorial. Yang terakhir yaitu yurisdiksi universal. Yurisdiksi universal adalah yurisdiksi kriminal yang dimiliki oleh setiap negara yang muncul karena peristiwa hukum tertentu. Yurisdiksi ini muncul bila seseorang melakukan tindak yang termasuk kategori musuh setiap umat manusia. Atas tindakannya, setiap negara mempunyai yurisdiksi untuk menangkap pelakunya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.